Nah, jadi kita masuk ke materi selanjutnya. Pasti kalian tahu kan gambar apa ini? Ya, bener banget ya. Jadi ini tuh gambar apel. Nah, jadi misalnya kita punya apel, terus kita udah buka sebagian dan kita taruh di kulkas atau di tempat ruangan terbuka, lama-kelamaan apelnya tuh bakalan menjadi warnanya seperti ini. Warnanya jadi coklat. Apakah ini busuk? Terus masih bagus atau enggak? Masih bisa kita makan atau tidak? Nah, ternyata sebenarnya apel yang seperti ini yang berubah warnanya jadi coklat ini sebenarnya bukan berarti dia busuk, tapi sebenarnya apel tersebut itu terjadi proses. Nah, proses apakah itu namanya? Jadi namanya adalah reaksi oksidasi. Jadi reaksi oksidasi inilah yang menyebabkan apel itu berubah menjadi warna coklat. Nah, dapat dari mana sih warna coklat itu? Jadi sebenarnya di dalam apel itu ada kandungannya. Nah, kandungan apa? Jadi kandungan itu adalah enzim penolase. Enzim penolase. Jadi enzim penolase ini ketika bereaksi dengan udara yaitu oksigen O2, dia akan menyebabkan zat penol itu akan berubah menjadi melamin. Nah, melamin yang warnanya itu coklat ya. Jadi itu sebenarnya yang menyebabkan kenapa sih warnanya jadi coklat, bukan berarti busuk. Nah, dari sini kita tahu ternyata apelnya itu warna coklat karena ada reaksi oksidasi. Nah, kalau kayak gitu, kalian tahu nggak ini materi apa yang mau kita pelajarin pada pertemuan hari ini? Nah, ada yang tahu? Yap, benar banget. Kita di sini akan belajar namanya konsep, yaitu adalah konsep redoks. Nah, redoks ini sebenarnya singkatan loh. Jadi nama panggilannya redoks. Ternyata redoks ini singkatan dari dua jenis reaksi. Apa aja? Ada reduksi dan ada oksidasi. Oke, apa sih reduksi sama oksidasi itu? Jadi sudah ada beberapa perkembangan konsep redoks dan berdasarkan teori-teorinya, perkembangan teorinya itu yang pertama ada namanya teori klasik. Nah, teori klasik ini berhubungan dengan oksigen. Ya, berhubungan dengan oksigen. Cuma bedanya apa? Kalau oksidasi ini adalah reaksi pengikatan oksigen. Artinya nanti dia ngikat oksigen. Kalau reduksi itu melepaskan oksigen. Jadi pertamanya dia berikatan dengan oksigen baru dia lepas. Contohnya gimana? Misalnya di sini ada oksidasi glukosa. Yang kalian lihat bukan O yang di sini ya, bukan O yang di CHO, tapi kalian lihat O yang sebelahnya. Ini saya hapus dulu ya, hampir kita ke distract karena kan tadi katanya pengikatan oksigen. Nah, jadi kita lihat di sini, pertama C-nya ini, CHO-nya ini berpisah dengan O2, tidak mengikat dengan oksigen. Terus tiba-tiba di produknya di sebelah kanan panah, C-nya itu berikatan. Kita lihat C-nya berikatan dengan O. Nah, inilah sebenarnya proses oksidasi. Artinya C yang pertama berikatan dengan HO, sekarang dia mengikat O2 dari O2 yang di sebelahnya. Begitu juga CH4, CH. Nah, akhirnya C-nya berikatan dengan O. Atau contoh lainnya kayak pemanggangan pirit. Jadi pertama S-nya itu berikatan dengan Fe, kemudian dia berikatan dengan O. Nah, itulah proses oksidasi ketika unsurnya itu mengikat oksigen pada hasil akhirnya atau di produknya. Kemudian reduksi. Nah, reduksi ini contohnya misalnya CuO. Pertama dia berikatan dengan O, tiba-tiba Cu-nya lepas. O-nya temanan sama yang lain. Inilah yang disebut dengan pelepasan oksigen, yaitu termasuk proses reduksi. Kemudian contoh lainnya reduksi krom 3 oksida, pertama Cr-nya berikatan dengan O, tiba-tiba Cr-nya tidak lagi berikatan dengan O. Itulah yang disebut dengan reduksi. Ya, jadi itu tentang teori klasik. Kemudian berkembang lagi
ke konsep selanjutnya, yaitu adalah konsep ion elektron. Kita langsung ambil contoh. Contohnya itu adalah logam magnesium dengan larutan asam klorida. Jadi, si magnesiumnya ini berikatan dengan asam klorida, Mg ditambah HCl. Kemudian kita akan pecah. Jadi kalau solid itu dia nggak akan terionisasi. Jadi tetap menjadi Mg. Sedangkan HCl, kalian ingat-ingat lagi materi di elektrolit. Kemarin dipecah jadi H plus ditambah Cl min. Ya, H plus ditambah Cl min. Karena di situ tulisannya ada 2, makanya di sini jadi 2H plus. Ya, terus yang Cl minnya jadi 2 Cl min. Kemudian MgCl2 dipecah. Ya, 2-nya itu jadi punya Mg. Jadi Mg-nya adalah 2 plus, kemudian Cl min. Karena di depannya Cl ada angka 2, berarti depannya dikali 2. Nah, makanya di sini dia pecah Mg2 plus ditambah 2 Cl min. Kalau H2 berupa gas nggak usah kalian pecah lagi. Kemudian kita hubungkan Mg dengan Mg2 plus, ya. Kemudian H plusnya nanti sama H2. Nah, ini 2 plus, typo. Harusnya saya tulis 2 plus, bukan plus 2. 2H plus menjadi H2. Kemudian kita lihat di reaksi Mg-nya itu ada setelah panah ada 2 elektron. Itu artinya dia melepaskan elektron. Sedangkan yang di sini 2H plusnya bereaksi dengan dengan elektron, dia mengikat elektronnya. Berarti ini termasuk reduksi. Nah, sebenarnya dapat 2 elektronnya itu dari mana? Ya, elektron-elektronnya itu dapat dari mana? Jadi Mg di sini kan gak ada muatannya, Mg-nya 0. Terus Mg2 plus ini muatannya plus 2. Elektron itu muatannya kan adalah negatif. Negatif ini kita kalikan ke depan. Jadi negatif 1 dikali 2, negatif 2. Nah, berarti di sini negatif 2. Kenapa ditaruh elektronnya di kanan? Supaya jumlah kiri dan kanannya sama. Ya, jadi Mg-nya 0, Mg-nya 2 plus 2 dikurang 2 hasilnya 0, makanya taruh di sebelah kanan. Sebelah kanan itu artinya dia melepas. Sedangkan yang ini kalikan ke depan plus 2, ini 0. Nah, kemudian kita butuhkan lagi 2 elektron. Nah, berarti min 2-nya kalau taruh di kanan jadinya min 2 sama plus 2 nggak seimbang. Jadi nggak mungkin 2 elektronnya itu ditaruh di sebelah kanan juga. Pasti dia taruh di sebelah kiri. Ya, supaya jumlahnya tuh sama-sama 0. Nah, jadi kalau elektronnya di sebelah kiri sebelum panah, ya itu disebut pengikat, ya, mengikat. Kalau misalnya elektronnya ditaruh di setelah panah, itu maksudnya adalah pelepasan elektron. Jadi itu bedanya konsep oksidasi dan konsep reduksi. Nah, yang selanjutnya yang kita akan kupas lebih dalam lagi, itu adalah konsep yang ketiga. Nah, ini udah ada nih di sini. Bilangan oksidasi. Sebentar, kita zoom dulu, kita pindahkan biar cantik. Terus kita zoom. Oke, udah malah tergeser. Nah, aja kita lihat di sini. Jadi ada bilangan oksidasi. Oke. Nah, apa sih bilangan oksidasi? Jadi bilangan oksidasi itu bilangan yang diberikan pada suatu unsur untuk menyatakan tingkat keteroksidasian dan tingkat kereduksian. Ya, terus gimana sih maksudnya? Sebelum kita tahu tentang bilangan oksidasi, kita harus tahu dulu mana yang reduksi sama oksidasinya kan kita nggak tahu nih. Kita harus tahu dulu aturan-aturan Bilox-nya. Jadi kita harus tahu dulu gimana sih cara ngitung Bilox. Jadi di sini ada beberapa aturan-aturannya, udah saya rangkumkan di sini. Ya, Bilox ini artinya bilangan oksidasi. Ya, jadi kita udah dapet singkatan kalau tadi ada redox, reduksi oksidasi, sekarang kita masuk ke Bilox. Oke, kita lihat di sini bilangan oksidasi unsur bebas. Ya, tar dulu supaya lebih ini ya, supaya lebih kelihatan. Aduh, kenapa saya kecilin lagi? Udah kelihatan kan, guys? Oke. Sekarang kita lihat di sini, kalau unsur bebas itu ada yang monoatomik, diatomik, poliatomik, ada yang sendirian, ada yang berdua, ada yang lebih dari 2 orang. Intinya kalau unsur bebas itu dia cuma ditulis satu jenis unsur.
Walaupun kan nanti ditulisnya H2, N2, Cl2, P4, S8, semua orang itu dituliskan satu jenis unsur, piloksnya adalah 0. Kalau yang nomor 2 ini F, Cl, Br sama I nilainya adalah minus 1. Karena dia golongan 7A. Golongan 7A supaya stabil dia harus 8. Berarti dia menyerap 1, makanya dia negatif 1. Kemudian ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Typo guys. Nomor 3, bilangan oksidasi unsur logam itu selalu positif. Tergantung logamnya yang mana dulu. Nah, logam yang maksudnya di sini adalah logam 1A, nilainya adalah plus 1. Nah, kalau 2A berarti plus 2. Kalau Al dia golongan 3A, berarti plus 3. Tapi hati-hati ya, logam yang dimaksud di sini adalah logam utama. Berarti logamnya seperti golongan B, transisi, itu dia tidak selalu nilainya seperti itu. Ada biloksnya sendiri-sendiri. Bilangan oksidasi H umumnya plus 1. Bilangan oksidasi O umumnya min 2. Dia punya pengecualian. Kemudian nomor 5, nomor 6, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0. Senyawanya ini yang mana dulu? Senyawa yang netral. Oke, senyawa yang netral. Misalnya NaCl, di atasnya nggak ada muatan. Berarti nanti semua jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Sedangkan nomor 6 ini, kalau ion poliatom, ion berarti dia punya muatan. Jadi, misalnya SO4 2 min. Muatannya ada berapa? 2 min. Berarti nanti jumlah semuanya min 2. Sampai seterusnya. Gimana? Oke, kita langsung ke contoh soal gimana nih? Oke, wait. Kita cari dulu contoh soalnya. Akhirnya saya udah dapat contoh soalnya. Jadi di sini ada senyawa CH4. Senyawa CH4 ini dia bisa dicari biloksnya dengan menggunakan 2 cara. Pertama cara panjang dulu ya. Rumusnya adalah jumlah C dikali bilangan oksidasi C. Jadi BO ini bilangan oksidasi C ditambah jumlah satunya lagi H dikali bilangan oksidasi H. Terus sama dengan karena ini senyawanya tidak ada muatannya ya di atasnya, maka dia sama dengan 0. Kemudian nih karena nggak ada di atasnya nih, udah saya tunjukkan ya. Kemudian jumlah C-nya ada berapa? Nah, jumlah C-nya kita lihat ada berapa nih? Sebentar, saya ganti ini dulu pen. Kita lihat, oh H yang tahu tuh cuma biloksnya H. Nah, jadi ada di poin nomor 4, umumnya itu adalah plus 1. Berarti kita nggak tahu bilangan oksidasi dari C. Berarti di sini C dikali bilangan oksidasi C ditambah jumlah H-nya berapa? Aduh maaf, saya tadi panahnya salah nulis dari BO. Jumlahnya ada 4, bilangan oksidasinya kita tulis ya, sama muatannya plus minnya tetap ditulis. Sama dengan 0, baru 1 kali BOC tetap BOC ditambah 4 kali plus 1 plus 4 sama dengan 0. Maka BOC sama dengan pindah ruas jadi positif jadi negatif min 4. Dapat deh bilangan oksidasi dari C. Nah itu pakai cara panjang. Kalau pakai cara cepat bisa seperti ini. Tadi kan H-nya yang diketahuin umumnya adalah plus 1. Nah, H-nya itu tadi plus 1, maka kita tuliskan di atas sini. Kemudian karena jumlahnya ada 4, kita kalikan ke bawah, jadi plus 4. Lawannya plus 4 berarti adalah min 4. Berarti udah dapat C itu bilangan oksidasinya min 4. Easy right? Gampang kan? Jadi kalau pakai cara pendek itu cepet banget dapatnya dan bahkan hasilnya sama. Ya kan sama. Kalian terserah mau pakai cara panjang atau cara pendek sama aja, yang penting kalian paham. Kemudian soal selanjutnya, kita cari contoh soal yang selanjutnya ya. Tadi kan itu masih basic. Nah, sekarang kita cari yang udah muncul angka-angka. Fe2O3. Jadi seperti biasa jumlah Fe-nya dikali bilangan oksidasi Fe ditambah jumlah O dikali bilangan oksidasi dari O. Sama dengan apa? Kita lihat di atasnya. Di atasnya ada angka nggak? Nggak ada, berarti sama dengan 0. Terus kita lihat jumlah Fe-nya ada berapa. Nah, ternyata jumlah Fe-nya di soal
Duh, ini kenapa saya geser ya? Oh iya, kita nyari dulu siapa yang diketahui. Ternyata yang diketahui O-nya itu sama dengan min 2. Jadi kita nggak tahu Fe-nya tuh berapa biloxnya. Nah, berarti kita cuma tahu O ya. O tadi adalah min 2. Kita tulis dulu di sini. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita cari. Jadi tadi kita lihat di aturan ternyata yang diketahui adalah O. O itu umumnya min 2. Berarti Fe-nya nanti yang bakalan kita cari. Jumlah Fe-nya ada 2, BOFE-nya tetap kita tulis BOFE ditambah jumlah O-nya ada berapa? Oh, jumlah O-nya ada 3. 3 dikali O itu tadi umumnya min 2 kita tuliskan. Terus 2 BOFE 3 dikali min 2. Berapa tuh? Min 6. Kemudian min 6-nya kita pindah ruas, jadi yang pertama negatif jadi positif. Ya, pindah ruas jadi positif plus 6. Berarti bilangan oksidasi Fe-nya sama dengan plus 6 dibagi 2. Berapa itu? Plus 3. Jadi kita wajib menuliskan tanda plus sama negatifnya ya. Jadi kita udah dapat Fe-nya plus 3. Itu pakai cara panjang. Kalau pakai cara cepat, saya tulis ulang. O itu tadi umumnya adalah min 2. Berarti kita tuliskan di atas, ya kan? Min berapa? Min 2. Kita tuliskan di atas, terus kalikan ke bawah. Min 2 dikali 3. Min berapa itu? Min 6. Nah, syarat untuk bilangan oksidasi dia harus berupa satu unsur. Ya, satu unsur. Berarti satu orang aja. Sedangkan di soal kalian itu Fe-nya ada berapa? Nah, Fe-nya ada 2. Supaya kita tahu dia seorangnya berapa ya tinggal dibagi 2. Min 6 bagi 2 min 3 lawannya. Lawannya min 3 adalah plus 3. Nah, jadi bilangan oksidasi Fe-nya plus 3. Sama kan? Terserah mau pakai cara panjang atau cara cepat sama saja ya. Nah, selanjutnya kita belajar kalau unsur-unsurnya itu lebih dari 2. Karena dari tadi kan kita cuma 2 ya. Nah, caranya sama. Jadi jumlah K dikali BOK ditambah jumlah Mn dikali BOMN. BO itu bilangan oksidasi ya. Ditambah jumlah O dikali BO-nya O. BO-nya O sama dengan karena di atasnya tidak ada angka, berarti ini bilangan oksidasinya jumlah semuanya adalah 0. Nah, terus kita nggak tahu nih yang dicari apa. Nah, tapi kita tahu kalau misalnya tadi K sama O. Kita lihat dulu, kita terserah mau pakai cara di depan atau di belakang. Nah, ternyata di depan ini golongan 1A. Di mana golongan 1A ini selalu positif 1. Berarti kita udah tahu BOK itu adalah plus 1. Kemudian jumlah MN itu ada 1 ya dikali BOMN nggak ada di ketentuan. Berarti tetap BOMN ditambah jumlah O, O-nya ada 4. Nah, BO-nya O itu umumnya adalah min 2. Berarti kita kalikan min 2 sama dengan 0. Maka kita tulis, ini nggak usah ditulis tambahnya karena di depan. Min 8. 1 dikurang 8. Berapa itu guys? 1 dikurang 8, bantu saya. Ayo, 1 kurang 8, min 7 sama dengan 0. Kemudian bilangan oksidasi Mn, min 7-nya tinggal pindah ke sebelah kanan, jadinya plus 7. Udah deh, itu cara panjangnya. Pakai cara pendek, yuk kita pakai cara pendek. Terserah mau dari belakang atau dari depan, misalnya kita mau dari depan, K-nya itu tadi golongan 1A, terus golongan 1A itu plus berapa? Plus 1. Berarti kita tulis di sini plus 1. Kemudian O. O itu tadi min 2, kalikan ke bawah karena ada 4, berarti min 8. Plus 1-nya turunkan ke bawah juga, walaupun dia nggak dikalikan nggak apa-apa karena jumlahnya 1. Plus 1 dikurang 8 berapa? Min 7. Lawannya min 7 plus berapa? Lawannya min 7 plus 7. Jadi kita udah dapet kalau MN-nya ternyata plus 7. Sama kan? Tapi lebih pendek. Tapi terserah kalian mau pakai cara panjang atau pendek ya. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Di sebelah sini, di sebelah kanan, aduh susah banget geretnya. Ya, oke, udah pas. Oke. K2CR2O7. Jadi jumlah K dikali bilangan oksidasi K ditambah jumlah CR dikali bilangan oksidasi CR ditambah jumlah O dikali bilangan oksidasi O. Sama dengan berapa? Karena nggak ada muatannya berarti sama dengan 0.
Oke, kemudian jumlah K-nya ada berapa? Oh ternyata jumlah K-nya itu ada 2. Berarti kita tuliskan 2 dikali bilangan oksidasi K. Tadi K golongan 1A, golongan 1A tadi dia selalu positif 1. Maka kita masukkan di sini positif 1 ditambah jumlah CR-nya ada berapa? Oh ada 2 dikali bilangan oksidasi CR itu nggak ada ketentuan. Berarti kita nggak tahu. Jumlah O-nya ada 7 dikali bilangan oksidasi O tadi umumnya adalah min 2. Berarti kita tuliskan seperti ini. Langsung kita hitung. 2 ditambah 2 BOCR 7 kali min 2 min 14 sama dengan 0. Terus jadinya 2 BOCR 2 dikurang 14 jadinya min 12 sama dengan 0. 2 BOCR 2 BOCR, aduh susah banget saya nulis nih. Nah, terus min 12-nya pindah ke kanan, jadi positif 12. Berarti BOCR-nya tinggal kalian bagi ya, positif 12 dengan 2. Positif 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 plus 6. Oke, itu cara panjangnya. Kemudian kalau cara cepatnya gimana? Oh, min 2. Min 2 kali 7 min 14. K plus berapa? K plus 1. Plus 1 kali 2. Plus berapa? Plus 2. Kita jumlahkan 2 dikurang 4 dikurang 14 min 12. Min 12 terus karena orangnya ada 2 berarti dibagi 2. Jadi min 12. Karena bilangan oksidasi itu harus satu unsur ya. Jadi harus dibagi 2. Min 6 lawannya min 6 plus 6. Yeay. Jadi kita udah dapat plus 6 jawabannya. Sama kan? Nah, kalau dari tadi kita belajar yang nggak ada muatannya. Yang dari tadi sama dengan 0. Sekarang kita belajar yang ada muatannya ya. Seperti biasa, jumlah S dikali bilangan oksidasi S ditambah jumlah siapa lagi lanjutannya? Ya benar, jumlahnya O dikali bilangan oksidasi O sama dengan, kita lihat di atasnya ada berapa? O ada 2 min. Berarti nanti disama dengankannya jadi min 2. Oke, kemudian jumlah S-nya 1, BOS itu kita nggak tahu, nggak ada di aturan. Nah, jumlahnya O itu ada 4, BOO-nya itu pada umumnya adalah negatif 2. Berarti negatif 2 sama dengan min 2. Berarti BOS 4 dikali min 2. Min berapa itu? Min 8 sama dengan min 2. Min 8-nya pindah ke kanan ya, jadi BOS sama dengan min 2 ditambah 8. Jadi min 2 tambah 8 itu hasilnya adalah plus 6. Jadi kita udah dapat bilangan oksidasi S adalah plus 6. Kalau mau pakai cara cepat juga boleh. Ya, ini cara cepatnya. Jadi SO4 2 min saya tuliskan ulang lagi. Nah, tadi O-nya itu min berapa? O-nya itu adalah min berapa? Min 2. Karena ada 4 kita kalikan, min 8. Nah, 2 min yang di atas ini kita lawankan. Lawannya 2 min berarti jadi positif. Nah, jadi dia nilainya plus. Jadi kita tuliskan di sini ditambah 2. Min 8 ditambah 2, min 6. Lawannya min 6. Plus berapa? Plus 6. Udah deh, sama kan? Terserah kalian mau pakai cara cepat atau panjang. Sama aja. Kemudian kita cari contoh soal yang lain ya. Tadi kan di sini bilangan oksidasi S-nya cuma 1. Sekarang dia cari kalau CR2O7 2 min. Mau pakai cara apa nih? Yaudah nggak apa-apa, kita pakai mau cara cepat juga boleh. Min 2 kali 7 min 14. 2 min ini kita lawankan, nilainya jadi plus 2. Min 14 ditambah 2, jadinya min 12. Nah tapi CR-nya ada 2, berarti min 12 dibagi 2, min 6. Lawannya min 6 adalah plus 6. Udah deh selesai, gampang kan? Yang penting harus dilawankan ya muatannya, berarti nanti kalau plus jadinya min. Kebetulan dari tadi muatannya adalah negatif terus. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Oh, contoh soal yang lain ya. Misalnya di sini ada Fe2SO4 3 kali. Terus dia ditanya adalah Fe-nya dan satunya itu adalah Fe2SO4 3 kali, tapi yang ditanya tuh berbeda. Yang ditanya itu adalah yang di dalamnya. Nah, caranya tuh gimana? Kita coba ya pakai cara, mau cara apa?
Kita lihat, oh pakai cara panjang dulu deh. Ya, boleh. Jumlah Fe dikali BOFE ditambah SO4 ini adalah satu kesatuan. Jadi, kenapa dia satu kesatuan? Kalian lihat lagi di aturan-aturan. Duh, kita geser dulu ya. Aturannya ini boleh kalian nanti SS. Sebentar, mana tadi aturannya kok hilang? Oh ya, ada di bawah sini. Nah, jadi poin nomor 6 di bawahnya itu ada yang jadi satu kesatuan. Yang jadi satu kesatuan ini jangan kalian pisahkan. Karena kalau dipisahkan nanti bingung. Yang di depannya itu siapa? Aduh, malah nggak kelihatan. Saya hapus aja deh. Ya ini ya, di situ ada SO4. SO4 itu muatannya 2 min. Pokoknya semuanya itu ya, diingat-ingat mana yang dia jadi satu kesatuan. Nah, karena kita udah tahu tadi SO4 itu jadi satu kesatuan, jadi berapa tulisnya? Oh, nulisnya kayak gini nih. Jumlah SO4 dikali bilangan oksidasi SO4 sama dengan, karena di atasnya tidak ada angka, berarti sama dengan 0. Nah, jumlah Fe-nya ada berapa? Jadi jumlah Fe-nya itu ada 2. Berarti kita tuliskan 2. Bilangan oksidasi Fe-nya kita nggak tahu, karena itu yang ditanya. Nah, terus jumlah SO4. Jumlah SO4-nya ada berapa? Oh, jumlah SO4-nya ada 3. Bilangan oksidasi SO4 tadi ada berapa? Oh 2 min, SO4 tuh 2 min, SO3 tuh 2 min. Nah berarti 3 dikali min 2 ya sama dengan 0. Baru ya udah tinggal kalian kalikan 2 BOFE min 6 sama dengan 0. 2 BOFE min 6-nya pindah ke kanan. Hati-hati ya sama tandanya jadi plus 6. Bilangan oksidasi Fe sama dengan plus 6 dibagi 2. Berapa itu? Yap benar banget plus 3. Nah, gampang kan? Nah, itu kalau pakai cara panjang. Kalau mau pakai cara cepat, lebih cepat lagi nih. Nggak membuang waktu kalian jadinya. Kita tulis di sini Fe2SO4 3 kali. Aduh, kenapa ya? Ini kok dia jadi lolak-lolak gini? Tuh. Duh, nggak enak banget dilihatnya. 4-nya itu kegedean. Saya hapus dulu ya 4-nya. Sorry. Jadi 4-nya itu biar sesuai aturannya, 4-nya itu harus tulisannya kecil. Sebentar, ini kok jadi lola banget. Mohon ditunggu ya. Ini kita mau pakai cara cepat. Sebentar. Oke, jadi kita lihat di sini. Dari tadi saya mau nulis 4, susah banget ya. Udah, oke. Oke, kita lihat di sini. Jadi ada SO4 ini misalnya kalian gak hafal dia 2 min atau berapa min. Boleh kalian pakai cara yang ini ya. Misalnya kalian gak hafal gitu ya. Nah, SO4 itu tadi min 2. Ya udah, min 2 kali 3 min 6. Fe-nya ada 2. Min 6 bagi 2 jadinya min 3. Lawannya min 3 berarti plus 3. Sama kan? Karena kalian udah tahu SO4-nya itu min 2. Jadi harus diapalin ya mana yang min 2 dan min 1. Nah, bisa juga kalau misalnya kalian gak hafal, kita pakai cara yang ke sebelahnya ya. Nah, di sini misalnya kalian gak hafal SO4 itu min berapa. Boleh pakai cara tukar menukar. Jadi gimana tuh caranya? Jadi caranya kita tukar angka-angka di sebelahnya. Oke, sebentar. Jadi ini 2 ini punyanya SO4, bukan punyanya 3. Jadi SO4-nya 2 min, 3 yang di sini jadi punyanya Fe. Jadinya Fe 3 plus. Ya udah karena dia nanya S-nya aja, kita fokusnya ke SO4 2 min aja. Fe 3 plusnya nggak usah dipakai. Berarti dari SO4 2 min ini kita hitung bilosnya pakai cara cepat aja. Oh min berapa? Min 2 kalikan 4 min 8. 2 minnya dilawankan jadi plus 2. Min 8 tambah 2 jadinya min 6. Lawannya min 6 adalah plus 6. Udah deh Done. Jadi tadi kita udah berlatih gimana cara menghitung bilox. Sekarang kita masuk ke konsep bilox. Intinya di sini ada oksidasi sama reduksi. Kalau oksidasi itu adalah peristiwa kenaikan bilox, sedangkan reduksi itu adalah penurunan bilox. Sekarang kalau ada soal seperti ini namanya adalah persamaan reaksi. Nah ini harus dihitung satu persatu biloxnya. OCU ini berdiri sendiri, tidak ada muatan, dia adalah monoatomik. Nah, monoatomik itu kalau di aturan-aturan bilos itu dia termasuk unsur bebas, di mana bilangan oksidasi unsur bebas untuk monoatomik, diatomik, dan poliatomik itu adalah 0. Berarti kita langsung tulis di sini adalah 0. Ya, karena dia tidak ada muatannya. Oke. Kemudian untuk HNO3 kita pakai juga O itu min 2.
karena ada di aturan-aturan. Kalian cek di aturan-aturan ya. O itu min 2 dikalikan 3 min 6. H itu plus berapa? Jadi H itu kalau di aturan dia plus 1. Berarti kita tulis di sini plus 1. 1 dikurang 6. Berapa tuh? Min 5. Lawannya min 5 plus berapa? Plus 5. Nah, jadi N itu bilosnya adalah plus 5. Atau saya tulis di bawah sini aja ya, biar nggak ke distract sama tulisan warna hijau. Oke, kemudian kita lihat di sini CuNO3 2 kali. Oh, kalau di aturan NO3 itu muatannya min 1. Berarti NO3 itu karena dia min, ya, min 1 kali 2, min 2. Lawannya min 2, berarti nilai Cu adalah plus 2. Udah deh, terus lanjut lagi ya ke NO. O itu adalah min berapa? Min 2. Berarti N itu langsung dilawankan, plus 2. Gimana dengan H2O? Nggak usah dicari, karena dia memang biasanya diabaikan. Kan semuanya udah berpasangan tuh kelihatan tuh. Jadi kita pasangin Cu bilosnya dengan sebelah kanan yang ada Cu-nya juga. Jadi 0 ke plus 2. Kemudian NO3 kita pasangin juga yang ada NN-nya. Tadi kan fokusnya ke N. Nah, udah deh dari 0 ke 2. Itu naik atau turun? Dari 0 ke plus 2. Naik. Oh, naik. Naik itu apa ya? Oh, naik itu adalah oksidasi. Berarti kita tuliskan dari 0 ke plus 2 di sini garisnya namanya oksidasi, reaksi oksidasi. Berarti di sini adalah reduksi. Nah, sekarang ini supaya afdol lagi kita tulis kalau di sebelah sini namanya adalah hasil oksidasi karena garisnya itu di bagian oksidasi. Kalau yang di sebelah sini berarti adalah hasil dari reduksi, hasil reduksi. Nah, gimana yang di sebelah kiri? Jadi di sebelah kiri ini adalah reduktor kalau enggak oksidator ya. Reduktor atau oksidator. Apa bedanya reduktor dan oksidator? Jadi reduktor oksidator itu letaknya harus di kiri sebelum panah pokoknya. Kemudian dia itu juga bisa disebut dengan reduktor itu artinya pereduksi dan oksidator itu juga bisa disebut menjadi pengoksidasi. Nah, reduktor itu apa? Jadi tinggal dibaca nih ada di sini. Reduktor itu adalah zat atau senyawa yang mengalami oksidasi. Jadi kita lihat Cu-nya mengalami oksidasi ya yang di sini berarti ini adalah reduktor. Kalau di sini adalah reduktor berarti sebelah sini adalah oksidator. Donek deh. Jadi seperti itu, gampang kan? Jadi jangan sampai kebalik bedanya reduktor sama oksidator. Dan ini ada peristiwa oksidasi dan reduksi sekaligus. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Nah, jadi ciri-ciri reaksi redoks umumnya itu ada unsur bebas umumnya. Tapi tidak semua persamaan reaksi itu ada unsur bebas. Yang penting reaksi redoks itu harus ada oksidasi dan reduksi. Sekarang kita ke contoh soal yang lain karena ada bentuk yang agak berbeda nih dengan yang tadi. Nah, gimana nih? Jadi kalian jangan sampai terdistract sama angka yang di depan ini ya. Ini anggap aja nggak ada. Nanti kita akan bahas apa sih angka di depan ini di bab-bab selanjutnya. Ditunggu. Nah, jadi sekarang kita cek biloksnya masing-masing. H itu plus 1 dikali 2 plus 2. Lawannya plus 2 berarti S-nya adalah negatif 2. Kemudian SO2 juga kita cari. Tadi O itu umumnya adalah negatif 2. Negatif 2 dikali 2 adalah min 4. Lawannya min 4 adalah plus 4. Kemudian yang S. S ini dia adalah unsur yang tidak ada muatannya. Berarti dia 0. Kecuali dia punya muatan baru biloksnya adalah seperti ini. 2 min berarti biloksnya min 2. Kalau Cu2 plus berarti biloksnya adalah plus 2. Sedangkan di sini itu kan S-nya nggak ada atas-atasnya. Dan ini termasuk monotomik. Kalau H2O nggak usah dicari. Baru kita hubungkan min 2 ke 0. Terus dari 4 ke 0. Min 2 ke 0 itu dia adalah naik. Jadi min 2 ke 0 itu adalah peristiwa oksidasi. Dari 4 ke 0 itu malah turun. Itu adalah reduksi. Nah, terus kita kerjakan juga deh yang di bagian bawah biar kelihatan nih bedanya karena ini kan biasanya dia berkapel-kapel sedangkan di sini produknya itu sama-sama sebagai hasil oksidasi dan reduksi. Nah, kita lihat di sini kalau yang di sini malah kebalikan, malah yang di sebelah kiri itu mengalami reduksi dan S-nya juga mengalami oksidasi ya.
Nah, apakah ini adalah reaksi redoks atau bukan? Yang jadi pertanyaan itu apakah ini reaksi redoks atau bukan? Jadi, dua-duanya ini bedanya kalau yang di bawah ini adalah reaktan atau reaksinya yang jadi oksidator dan reduktor yang mengalami reduksi dan oksidasi. Sedangkan di sini di produknya yang mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi produknya tuh sebagai hasil oksidasi dan reduksi. Nah, apa bedanya? Jadi reaksi ini sebenarnya sama-sama redoks. Bedanya apa? Kalau yang pertama itu dari 2 orang menjadi 1. Ya, 2 menjadi 1. Sebentar, saya tulis dulu. Ini kemana lagi saya mau tulis? Ya, jadi kita tuliskan ciri-cirinya, yang di bawah malah kebalikannya. Dari 1 orang menjadi 2. Nah, apa ini nama reaksinya? Memang benar dia adalah reaksi redoks. Jadi kalau 2 menjadi 1, 1 menjadi 2, atau tadi cluenya di mana produknya yang pertama itu jadi hasil oksidasi dan reduksi. Nah, kalau yang di bawah ini namanya adalah disproporsionasi, ya. Dari 1 orang menjadi 2 orang. Atau nama lainnya adalah autoredoks. Nah, jadi di mana si reaktan atau reaksi mengalami dua-duanya. Sedangkan yang di atas ini adalah reaksi lawannya disproporsionasi. Ya, kebalikannya ini adalah proporsionasi. Nah, itu bedanya. Siapa tahu aja nanti ketemu soalnya seperti ini, jangan bingung ya. Jadi memang dia bentuknya ada yang seperti ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.